Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang berbahagia, mari kita lanjutkan lagi perkuliahan hari ini. Materinya aljabar linear, subbabnya nilai eigen dan vektor eigen. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan bahwa materi definisi vektor eigen dan nilai eigen itu ada kaitannya dengan geometri bentuk ruang. Jadi dalam hal ini ya tetap bahas bab-bab yang kemarin masalah ruang vektor. Definisi dari vektor eigen dan nilai eigen ini ada unsur yang berkaitan dengan matrik, berkaitan dengan skalar, berkaitan dengan vektor. Nah, definisinya begini: jika A adalah matrik ukuran n kali n. Ya, n-nya itu ya tergantung bilangan bulatnya tadi itu. Apakah n-nya 1, apakah n-nya 2, apakah n-nya ini 4 dan seterusnya. Ini diketahui A matrik n kali n. Maka vektor yang tidak nol dalam Rn, nah ini ruang dimensi n, ini disebut vektor eigen dari matrik A jika A kali X kelipatan dari skalar X. Kalau ditulis dalam bentuk matematika, yaitu AX sama dengan lambda X. A ini adalah matrik, X ini adalah vektor di dalam ruang dimensi n, lambda ini adalah skalar bilangan real, X ini adalah vektor. Lambda disebut nilai eigen dari A, sedangkan X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Karena persamaannya itu AX sama dengan lambda X, jadi ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Padahal yang A ini matrik, yang kanan ini bilangan skalar. Jadi seolah-olah itu sepertinya A dengan lambda ini sama, padahal enggak. Ini A ini ukurannya n kali n, sedangkan lambda itu bilangan real biasa. Ini definisinya begitu, AX sama dengan lambda X. Apakah mungkin kok A dengan lambda ini nilainya sama? Ya diperhatikan aja, dihitung seperti biasa. Kalau X-nya diketahui vektor di dalam ruang dimensi 2, sedangkan A-nya ini matrik ukuran 2 kali 2, dicek aja pada saat lambdanya 3, ternyata AX sama dengan 3X. Coba ini buktikan, ya dihitung biasa aja. A-nya ini dihitung ya, A-nya ini katakanlah ini sudah diketahui 30, ya saya tulis saja ya, 30, matriknya 30 ya. Tiga nol 8 min 1 kalikan X-nya ini sudah diketahui ini 1, 2. Ini kan ngecek apakah mungkin matrik kok disama dengan bilangan real, apa mungkin ada kan gitu ya, tidak aja. Nah ini nilainya berapa ini? Nah nilainya hitung, ruas kiri dihitung ya, 3 kali 1, 0 kali 2, berarti 3. 8 kali 1 min 1 kali 2 berarti 6. Nah ini ruas yang kiri. Sekarang yang kanan 3, 1, 2 sama dengan
3, 6. Nah, sama kan? Jadi ada memang kondisi yang sebelah ruas kirinya matrik, ruas kanannya lambda, kok bisa sama? Kenyataannya memang sama. Nah, inilah geometrinya itu begitu. Jadi memang ada kaitannya masalah matrik dengan kelipatan suatu vektor. Kelipatannya skalarnya ini. Boleh skalar ini bisa dicari nanti. Ya tergantung dari soal A-nya ini, A-nya diketahui. Kalau dikaitkan dengan sistem persamaan linear homogen, itu ada memang. Coba perhatikan, AX sama dengan lambda X. Nah, coba sekarang, kalau lambda X ini dipindah ruas kiri, boleh juga Pak yang dipindah AX dipindah ruas kanan, boleh nggak? Ya boleh. Ya kayak biasa matematika biasa ini. Kalau pindah ruas kan tandanya berubah. Ya, ini AX-nya dipindah. Ya boleh juga AX-nya dipindah. Berarti kan ruas kiri ini AX-nya yang dipindah, boleh. Jadi nanti menemukan persamaannya lambda kali X. Nah, ini identitas. Jadi maksudnya identitas gini, identitas dikalikan suatu unsur, hasilnya ya unsur itu. Jadi identitas itu tidak mempengaruhi nilai. 3 kali 4 12. Karena 3 kali 4, kalau 3 kali 1 ya 3, 4 kali 1 ya 4. Jadi identitas ini tidak mempengaruhi nilai. Jadi kok ada embel-embel I padahal di atasnya ada I ya, ini identitas. Identitas yang berkaitan dengan X-nya ini. X kalau ukurannya 2 ya I-nya ya ukuran 2 kali 2. Kalau X-nya ukuran 3 ya I-nya 3 kali 3 ya sesuai dengan identitasnya ukuran ruangnya itu tadi. Nah, selanjutnya ini I-nya ini memang tidak merubah nilai. Nah, karena ini X-nya dikeluarkan, didapatlah persamaan lambda I min A kali X sama dengan 0. Nah, ini adalah sistem persamaan linear homogen. Persamaan ini, tapi nulisnya saya dalam bentuk matrik ini. Ya X-nya ukurannya N kali 1, ini jelas ini. X-nya ini ukurannya N kali 1. Kalau yang ini lambda I min A ukurannya itu, kalau matriknya ukurannya N kali N. Kan ukuran N kali N kali 1 menghasilkan ukuran N kali 1. Ya matrik ukurannya matrik kan gini. Anda perhatikan ya, ukurannya matrik ukurannya ya 3 kali 3. Ukuran matrik 3 kali 3. Terus yang satu lagi ukurannya 3 kali 1. Hasilnya apa? Ukuran hasilnya kan matrik yang pertama ukuran kali 3, matrik yang kedua ukuran 3 kali 1, hasilnya ukurannya 3 kali 1. 3 kali 1. Ini ukuran matriknya. Nah, makanya ini 0 ini nanti ukurannya 3 kali 1, 0 ini. 0 ukuran 3 kali 1, 0-nya itu gini. 0, 0, 0. Nah, gini. Ini ukurannya 3 kali 1 ini. Nah, jadi matrik 0 ini ukurannya 3 kali 1. Kalau yang X, vektor dalam ruang dimensi 3, ya 3 kali 1. Makanya ini nanti akan saya uraikan dalam bentuk elemen-elemennya. Ini kan masih bentuk vektor. Lanjut ya. Lanjut. Nah, pada saat Anda belajar sistem persamaan linear homogen, itu kan penyelesaiannya itu ada 2 macam.
tunggal, dan banyak. Jadi sistem sama linear homogen itu kemungkinannya bukan 3. Kemungkinan penyelesaiannya ada 2, yaitu tunggal dan banyak. Banyak itu artinya non trivial. Cuman ini bahasa-bahasa saja. Kalau Anda kurang hafal atau lupa ya penyelesaiannya banyak, itu aja. Banyak penyelesaian tak terhingga. Supaya X-nya itu mempunyai banyak penyelesaian, maka kan determinannya itu harus sama dengan 0. Ingatkan kemarin itu, kalau determinan tidak sama dengan 0, penyelesaiannya tunggal. Berarti ini kalau determinan, jadi ini determinan sama dengan 0, berarti mempunyai banyak penyelesaian, tak terhingga banyak penyelesaian. Kenapa kok milih determinan sama dengan 0? Karena di situ ruangannya itu harus mempunyai, yang diminta itu ruangannya harus mempunyai elemen lebih daripada 1. Banyak tak terhingga ruangannya nanti. Ruang penyelesaiannya ini. Ruang penyelesaian ini sama dengan ini kan. Ini kan kalau saya tulis ya, mungkin Anda kok ini kok banyak. Biasanya Pak Najib nulis gini, katakan gini, katakanlah X sama dengan B, kan itu biasanya. Ini kan satu matrik ini maksudnya. Ini maksudnya matrik ini, suatu matrik. Jadi suatu matrik jangan dipisah-pisah, ini kan sudah di dalam kurung lambda I min A. Jadi dioperasikan menjadi suatu matrik. Jadi matrik A-nya ini diwakili ini, X-nya itu ini, ruas kanannya itu ini. Kebetulan B-nya ruas kanannya sama dengan 0. Nah, kalau yang tidak homogen, sistem persamaan linear yang tidak homogen itu mempunyai 3 kemungkinan penyelesaiannya. Tapi kalau yang homogen itu punya cuma 2, tunggal atau banyak tak terhingga. Nah, ini kalau determinannya itu sama dengan 0. Kalau determinannya ini sama dengan 0 ya. Kalau determinan sama dengan 0 berarti mempunyai banyak penyelesaian. Karena ini disampaikan bahwa penyelesaiannya ini tak tunggal. Tak tunggal itu artinya determinannya sama dengan 0. Kalimat tak tunggal itu determinannya sama dengan 0. Jadi kalimatnya kenapa kok sama dengan 0 ya? Karena penyelesaiannya dari sistem persamaan linear, kebetulan ini homogen, itu banyak penyelesaian tak terhingga kalau determinannya sama dengan 0. Karena yang diminta memang banyak tak terhingga ya, karena yang diminta itu banyak tak terhingga ya harus ditentukan determinannya wajib sama dengan 0. Gimana cara mencari determinan? Ya sudah, materi-materi yang dulu itu. Jadi agar mempunyai banyak penyelesaian, determinannya harus sama dengan 0. Ini harus dipegang dulu. Nah, begitu determinan sama dengan 0, ketemulah lambda. Nah, selanjutnya lambdanya ketemu. Lambda itu kan di sini nilai eigen. Nah, berarti nilai eigennya ketemu. Nah, selanjutnya untuk mencari vektor eigen gimana? Dimasukkan dalam persamaan linear tadi itu, sistem persamaan linear homogen tadi itu. Ini kan bentuknya sistem persamaan linear homogen. Jangan lupa bahwa saya nulisnya dalam bentuk matrik ya. Dalam bentuk matrik. Jadi A matrik, X matrik, B matrik. Kebetulan B-nya 0. Kebetulan A-nya ini lambda I min A, gitu loh. Bentuk matrik. Ya tergantung ukurannya, A-nya ukurannya berapa, X ukurannya berapa, B ukurannya berapa, tergantung ukuran. Nah, untuk mencari X sekarang,
Nah, dalam sistem persamaan linear homogen ini yang nggak ada nilai kan cuma X saja. Lambdanya sudah ketemu di atas tadi. I-nya identitas Anda sudah tahu. A-nya soalnya itu tadi. 0 sudah tahu, tergantung ruang apa. Kalau di ruang 3 ya 0, 0, 0, 0. Kalau di ruang 4 ya 0, 0, 0, 0, 0, komponen 1, 0, komponen 2, 0, komponen 3, 0, komponen 4, 0. Ya, 0-nya ini 0 matrik ini, 0 matrik. Ini kalau N-nya itu 3 ya berarti di ruang dimensi 3. Nah, kasusnya di sini kan yang nggak ada nilainya kan X. Karena untuk mencari nilai X ya seperti dulu dengan cara operasi baris elementer untuk mencari nilai X ini. Untuk mencari nilai X ini dengan cara operasi baris elementer. Nah, X-nya ini sudah diputuskan tidak tunggal. Karena X-nya ini penyelesaiannya ini tidak tunggal, jadi bentuknya parameter. Nah, karena banyak penyelesaian, nah di situ penyelesaiannya digolongkan termasuk kategori ruang vektor. Ruang vektor itu kan dulu ada macam-macam. Ada ruang vektor bentuknya matrik, ada ruang vektor bentuknya polinomial, ada ruang vektor bentuknya dari hasil sistem persamaan linear homogen. Nah, ini hasil sistem persamaan linear homogen ini. Jadi nanti X-nya ini adalah ruang vektor yang berkaitan dengan hasil penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Nah, sudah kembali ke pertemuan yang kemarin. Jadi X-nya ini adalah banyak penyelesaian yang dikategorikan ruang vektor. Penyelesaiannya ini dikategorikan ruang vektor X-nya ini. Bagaimana mencari X? Yaitu tadi dengan cara operasi baris elementer. Makanya operasi baris elementer dipakai terus di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear biasa atau sistem persamaan linear mungkin tetap menggunakan operasi baris elementer. Kalau cuma tanya ada tidak ada ya dat aja cukup. Kalau tunggal banyak ya dat aja cukup. Tapi kalau berapa ya dat tidak mampu. Dat itu kan cuma mengkategorikan model penyelesaiannya tunggal banyak atau tidak ada, itu kalau dat. Tapi kalau operasi baris elementer itu langsung buktinya sekian itu ketemu kalau operasi baris elementer. Nah, karena di sini banyak penyelesaian, maka bentuknya tadi itu digolongkan ruang vektor. Jadi di sini Anda sudah kenal lagi ruang vektornya, bentuknya itu tambah lagi, ada pengetahuan baru lagi. Kan dulu kan saya cuma bilang ruang vektor itu macam-macam. Nah, ini ruang vektor yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen. Sedangkan sistem persamaan linear homogen ini tadi identik dengan ruang eigen. Ruang eigen identik dengan vektor-vektor eigen. Nah, kan tadi kan sudah mencari vektor-vektor eigen. Vektor-vektor eigennya itu banyak, bukan hanya satu. Nah, kalau dikumpulkan namanya ruang eigen gitu loh. Kasusnya kan tentukan nilai eigen, tentukan vektor eigen. Nah, vektor eigen ini ditemukan banyak tak terhingga. Nah, vektor-vektor eigen ini saya kumpulkan karena dibentuknya ruang vektor, makanya dinamakan ruang eigen. Ruang eigen yang diperoleh otomatis karena di situ ada ruang, berarti dituntut lagi berapa basis daripada ruang itu tadi. Jadi ada urut-urutannya. Pertama, mencari nilai eigen. Kedua, mencari vektor eigen. Nah, vektornya banyak, berarti termasuk ruang eigen. Nah, karena di situ bicaranya ruang, berarti tuntutan selanjutnya mencari basis. Kalau ada ruang, ada basis. Ada ruang. Kalau tidak ada ruang, ya basis jangan dicari.
basis ini syaratnya ada ruang, dan basis itu tadi Anda harus paham, basis tadi ada suatu himpunan dalam ruang tadi itu, himpunan tadi itu merentang dan saling bebas linier. Nah, Pak, di sini himpunan vektornya nggak ada, ya dicari. Jadi Anda sudah menemukan ruang vektor, dalam hal ini ruang eigen. Nah, dalam ruang eigen itu cari himpunan vektor yang nanti kalau himpunan tadi itu bebas linier dan merentang, berarti Anda sudah menemukan basis daripada ruang eigen. Saya katakan lagi ini otomatis ya. Otomatis ada kaitannya di sini lambda menemukan ruang vektor karena ini banyak. Ya, selanjutnya karena ini ada hubungan antara nilai eigen, vektor eigen, dan juga nanti ada hubungannya lagi dengan basis. Nah, basis otomatis saya basis kan hendak tahu. Nah, inilah banyak X-nya di sini. Ini adalah penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Nah, jadi lambda itu ada nilai eigen. Setelah itu menemukan vektor-vektor eigen. Vektor-vektor eigen ini tergolong daripada ruang eigen karena banyak kan vektor-vektor eigen tergantung ruang eigen. Nah, ruang eigen ini karena dikatakan ruang berarti nanti bisa dicari basisnya. Nah, basis itu otomatis ada sekelompok vektor. Sekelompok vektor nggak ada, Pak. Ini Pak, sekelompok vektor itu dicari memang. Nanti sekelompok vektor itu dicari lewat dari sembarang vektor di ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Nah, kalau Anda menemukan nanti himpunan vektor tadi itu bebas linier dan merentang, berarti itulah basisnya. Nah, sekarang contohnya ya, contohnya ini. Nah, contoh ini Anda perhatikan, diketahui matriks A ukuran 2x2. Matriks A ukuran 2x2. Matriks A ini disuruh mencari nilai eigen. Pertama disuruh mencari nilai eigen. Kedua disuruh mencari vektor eigen. Setelah mencari vektor eigen, disuruh lagi mencari basisnya. Karena ruang vektor eigen itu tergolong daripada ruang eigen. Ruang ya termasuk ruang vektor, ruang vektor umum. Vektor umum kebetulan di sini berkaitan dengan sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen itu kan hasil dari vektor-vektor eigen. Contoh, ini Anda ingat ya rumusnya untuk mencari lambda agar nanti itu penyelesaian itu banyak, determinannya harus sama dengan 0. Determinan ini sama dengan 0. Nah, ini determinan sama dengan 0 ini. Determinan sama dengan 0. Kenapa kok langsung diputuskan 0? Nggak ada nolnya kan soalnya. Nah, karena yang diminta itu ruang penyelesaian. Ruang penyelesaian di sini banyak vektor-vektor. Nah, karena banyak berarti kan otomatis penyelesaiannya itu banyak. Kalau bukan tunggal, nah berarti determinannya sama dengan 0. Ini determinan sama dengan 0. Nah, selanjutnya disubstitusi. Lambdanya kan mau dicari ini. Jadi di lambda ini ditulis, I-nya ditulis, kena identitasnya 1001.
Lalu A ditulis, diketahui soalnya 3, 2, min 1, 0. Nah, dihitung seperti biasa, komponen yang seletak dijumlahkan, skalar dikalikan semua komponen. Nah, ini hasilnya ini. Komponen pertama lambda min 3. Nah, ini. Terus selanjutnya lambda kali 0 kan 0. Lambda kali 0, 0. Terus ditambah dikurangi yang seletak min 2. Ini min 2. Nah, min 2. Lanjutnya lambda kali 0 dikurangi min kali min 1. Berarti ini. Nah, cocok. Lambda kali 1 dikurangi 0. Nah, ini cocok. Determinan matriks Anda kan sudah tahu kemarin. Kalau kurang 2 kali 2 kan langsung aja ini, perkalian silang aja ini. Nah, perkalian silang, lambda min 3 dikalikan lambda ini. Nih. Lalu dikurangi perkalian diagonal yang sampingnya. Min 1 kali 1, min. Nah, jadi ini min dikalikan 1 kali min 2, tetap min 2 sama dengan 0. Nah, dihitung biasa. Jadi lambda pangkat 2 min 3 lambda plus 2 sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan karakteristik. Arti eigen itu ya karakteristik, itu eigen namanya, karakteristik. Jadi geometrinya itu bisa disesuaikan dengan karakter daripada matriknya. Jadi persamaan karakteristik. Nah, berarti nanti ini ada persamaan kuadrat. Masih ingat mencari lambda persamaan kuadrat? Di sini ya ada beberapa macam, pakai rumus ABC juga kena ini. Nah, di sini penjumlahannya itu min 3 perkaliannya 2. Berarti lambda min 2, lambda min 1 sama dengan 0. Berarti lambda yang pertama ada 2, lambda yang kedua ada min 1. Nah, namanya persamaan karakteristik ini ya, Anda harus bisa mencari sistem polinomial, persamaan polinomial. Ini persamaan polinomialnya bentuknya pangkat 2 gampang kan. Nanti saya sampaikan. Kalau sampai pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gimana? Nanti ada MATLAB, nanti ada rumusnya. Tinggal masukkan di dalam aplikasi MATLAB. Ini kalau ini tidak usah MATLAB, sudah bisa ini. Kalau pakai MATLAB ya butuh aplikasi MATLAB-nya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya sampaikan materi MATLAB-nya untuk ngitung ini, karena di sini karena pangkatnya cuma 2 kan sudah familiar, ini gampang kan ya. Nah, berarti nilai eigennya ada 2 macam. Perlu saya ingatkan bahwa nilai eigen ini maksimalnya itu ukurannya n. Kalau matriknya itu ukurannya 3 kali 3, nilai eigennya maksimalnya ada 3 macam. Apa mungkin cuma 1 nilai? Mungkin. Tapi yang jelas kalau nanti itu matriknya ukuran 2 kali 2, maksimalnya ada 2. Ada 2 nilai eigen. Apa mungkin 1? Ya mungkin. Yang jelas saya bilang maksimal. Anda menambahkan nilai eigen maksimal ada 2 karena ukurannya 2 kali 2 maksimal. Apakah mungkin 1? Mungkin. Apakah mungkin tidak ada? Ya mungkin. Tidak ada nilai karakteristik, tidak menemukan nilai eigen juga mungkin. Kalau menemukan persamaan karakteristiknya, menemukan imajiner, nah berarti kan tidak real. Kalau imajiner berarti tidak real. Jadi nanti Anda persamaan karakteristik ini ada materi tersendiri nanti Anda dalam hal ini. Materi kalau persamaan, seingat saya ini di SMA ada ini. Kalau pangkat 3, kalau pangkat 4 itu ada di SMA. Tapi kalau
pakai aplikasi ya tinggal masukkan, keluar sudah nilainya. 21 ini sudah keluar nilainya. Tapi yang jelas Anda sudah punya gambaran untuk mencari nilai lambda itu. Nilai lambda itu gimana? Ya determinannya sama dengan 0. Setelah determinan sama dengan 0, ketemulah persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik ini Anda cari, baik itu pakai rumus ABC, rumus pemfaktoran, atau menggunakan aplikasi MATLAB, ya tergantung bobot persamaan karakteristiknya ini. Bobotnya mungkin kalau sampai pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Kalau pangkat 2 kan sudah enggak masalah ya. Lanjut, ini nanti karena lambdanya ini sudah ketemu, lambdanya ada 2, berarti ruang vektornya ada 2 ruang vektor nanti. Setiap lambda menemukan ruang vektor. Setiap lambda menemukan ruang vektor. Jadi nanti Anda disuruh mencari di sini kan soalnya tentukan ruang vektor. Dalam ini ruang vektornya berbentuk vektor eigen. Vektor eigen ini ya maksudnya vektor-vektor eigen. Vektor-vektor eigen dikumpulkan itu namanya ruang vektor eigen. Ruang vektor eigen ini tergantung ruang vektor. Kalau ruang vektor berarti kaitannya dengan basis. Jadi saya ulangi lagi, setiap nilai eigen ada ruang vektornya. Untuk yang pertama, tentukan ruang eigen pada saat lambda 1. Untuk pertama ya, pada saat lambda 1 ini. Jadi gitu. Ini pada saat lambda sama dengan 2, tentukan vektor-vektor eigennya. Vektor-vektor eigen kan banyak, berarti termasuk ruang. Vektor-vektor eigennya masuk, disuruh mencari. Kan soalnya tentukan vektor-vektor eigen. Nah, dimasukkan dalam rumus khusus lambda 2 sekarang. Setiap lambda punya ruang vektor ya. Inilah pada saat lambdanya 2 dimasukkan, hitung biasa. Nah, hitung biasa, ini matrik, ini adalah vektor dalam ruang dimensi 2, ruas kanan ini adalah vektor dalam ruang dimensi 2. Nah, kalau dihitung seperti biasa, 2 kali 1 min 3. Nah, min. Ini langsung ini. Kan Anda sudah paham, jadi saya nulisnya enggak saya perinci satu-satu, langsung nembak semuanya aja sudah. Jadi langsung, jadi nanti kaitannya ini Anda anggap sudah bisa. Ini dikalikan, matrik ini dikalikan ini mendapatkan ini. Jadi kalau diperhatikan itu, kalau Anda kepingin kurang jelas saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi nanti itu nah, 2 kali 1 min 2 kali 1 min 3 berarti min 1. 2 kali 0 min 2 ya tetap min 2 di sini. Nah, min 2. 2 kali 0 dikurangi kurang, berarti di sini berarti plus kurang. 2 kali 1 min 0 berarti ini 2. Terus dikalikan 1 min 2 sama dengan 0. Nah, ya ini saya ketemu ini kan. Nah, min 1 kali x1 tambah min 2 kali x2 ketemu. Ya seperti itu ya, selanjutnya ini. Nah, ini kan sistem persamaan linear mungkin ini. Kasus selanjutnya tentukan nilai x1, tentukan nilai x2. Nah, buat matrik segitiga. Ternyata kalau buat matrik segitiga Anda kan sudah bisa kan kemarin
menggunakan sistem operasi baris elementer. Yang pertama, baris 1, baris 2 ditukar tempat. Terus yang min 1 jadikan 0. Nah, jadikan 0, ternyata yang min 2 jadi 0 juga ini. 0 juga, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi bacanya dari bawah. Dari bawah sukses, ini tidak masalah. Naik ke atas. Naik ke atas ternyata didapatkan X1 plus 2X2 sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua persamaan, dua variabel, tapi menemukan di sini satu persamaan kan di sini. Bacanya tekan di bawah, diambil satu gitu, naik ke atas seperti dulu itu. Nah, ini yang di bawah, persamaan yang di bawah katakanlah di sini valid ya, enggak ada masuk akal gitu loh. 0 kali X1 plus 0 kali X2 sama dengan 0 masuk akal. Jadi dalam hal ini masih boleh dilanjutkan ke atas. Kalau sudah di bawah fatal, sudah tidak usah ke atas. Nah, ke atas sekarang persamaan yang ini ditulis X1 plus 2X2 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua variabel yang tidak ada. Berarti satu yang dibebaskan. Kalau ada 3 variabel, 2 yang dibebaskan. Kalau ada 3 variabel, 2 yang dibebaskan. 4 variabel, 3 yang dibebaskan. Jadi intinya setiap ngambil harus ketemu. Intinya gitulah. Kalau sudah berbentuk segitiga, setiap ngambil harus ketemu. Ya, ini harus ketemu kan. X1 plus 2X2 sama dengan 0. Nah, harus ketemu. X2 yang bebas harus ini. X2 nya bebas. Bebasnya berapa? Namanya bebas itu boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya, bebas. Pak, saya ngambil 3, ya tidak boleh. Kalau itu salah satu, benar tapi itu salah satu. Bebas. Jadi bebas itu ada tapi tidak ditulis dalam hal ini kan tidak ditulis bentuk contoh. Bentuknya bentuk semuanya T sembarang bilangan real. T itu boleh berapa saja. Nah, karena X2 nya T, X1 nya ketemu min 2T. Nah, jadi ketemu sudah sistem bersama linear homogen ini atau vektor-vektor eigen ini bentuknya adalah X1 sama dengan min 2T, X2 sama dengan T. Bentuknya itu. Nah, jadi kalau ditulis dalam bentuk ruang, ya komponennya ini min 2T, T. Isinya berapa ini? Nah, kalau saya tanya lagi, ini kan bentuk notasi. Himpunannya ya buahnya ini. Kalau T-nya 0, berarti 00. Kalau T-nya 1, berarti min 21. Nah, ini juga kasus kan, kalau Anda tidak bisa. Berarti nanti ini ada ruangan. Ruangannya ini isinya adalah min 2T, T. Contoh isinya apa? Contoh isinya 00. Lainnya lagi apa? Ya lihat T-nya berapa gitu aja. Kalau T-nya 1, min 2, min 21. Nah, kalau T-nya 1. Kalau T-nya min 1. Kalau T-nya min 1, ya 2 min 1. Nah, kalau suruh nulis semua kan tidak mungkin, makanya ditulis dalam bentuk parameter ini. Kalau ditulis vektor-vektornya min 2, 1, 2, min 1, sampai kapan nulisnya kalau ini bentuknya real ini T-nya. Tapi kalau walaupun bebas, kalau Anda nulis gini ya salah ya. Pak, bebas. Kalau gitu ini isinya gini. 52. Ya salah ini. Kok 52 enggak di situ kalau 52.
52. Jadi isinya itu bentuknya min 2T T. Contohnya ya 00, min 21, contoh loh ya. Tapi kalau suruh nulis semua tidak akan bisa. Saya suruh nulis gini aja nggak bisa kok. Bilangan mulai dari 3 sampai 6. Suruh nulis semua nggak bisa kalau real. Bilangan real ya. Bilangan real 3 sampai 6. X real. X real nggak bisa gitu. Nah, karena habis 3 berapa? 3,4. Salah. Habis 3 3,7 ya salah. Habis 3 ini sudah 3,0 3,001. Wah, susah udah. Ya, nulisnya ya bentuk gini aja. Bilangan real antara 3 sampai 6 gitu aja. Kalau nulis komponennya tidak bisa nih. Kecuali kalau X-nya bulat baru bisa. Kalau X-nya bulat. Habis 3 pasti 4 bulat kok. Nah, tapi kalau real habis 3 itu berapa? Enggak pusing udah. Habis 3,0001 wah susah wis. Jadi intinya gitu ya. Ini Anda harus tahu isinya. Nah, ternyata ini bentuknya itu min 2T T dikeluarkan T. Ketemulah yang tadi saya katakan, carilah himpunan. Ternyata Anda menemukan di sini itu himpunannya itu hanya satu elemen, menemukan hanya satu elemen. Jadi vektor hanya satu vektor di sini. Jadi himpunan isinya satu elemen. Himpunan isinya satu elemen yaitu X1. Nah, karena Anda menemukan himpunan tadi itu bebas linear dan merentang, maka himpunan tadi itu dikatakan basis. Jadi makanya basisnya ketemu ini min 2, 1. Pak, mana buktinya merentang dan bebas linear himpunan tadi itu? Ya kan cuma 1 di sini. Bebas linear otomatis ini cuma 1. Merentang ya kan ya cuma 1. Kalau cuma 1 otomatis menemukan ini. Menemukan nilai K-nya sama dengan 0. Ya kalau kepengen dibuktikan ya bisa aja. Tapi kalau cuma 1 itu tidak perlu dibuktikan, langsung bebas linear gitu udah. Min K1 V1 sama dengan 0. Nah, K-nya kan mesti ketemu 0 kan nanti. V-nya diisi berapa aja ini? V-nya min 2, 1, 0, 0. Nah, K-nya kan mesti ketemu 0 ini K-nya. Jadi kalau bebas ini kan rumusnya gitu. K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0. Kalau K-nya itu 0, 0, 0 berarti bebas linear. Merentang juga gitu ini. Ketemu nanti itu K-nya sama dengan T-nya itu tadi. Sudah ya, ini pada saat lambdanya ini 2. Terus sekarang pada saat lambdanya 1 ya sama sudah tekniknya. Dihitung seperti tadi, dimasukkan dalam rumus, mencari X, ketemu sistem bersama linear homogen, dihitung seperti tadi, ketemu sistem bersama linear homogen. Nah, tentukan nilai X1, X2 pakai operasi baris elementer, dijadikan matriks segitiga atau matriks epsilon baris. Ketemunya ini 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, yang bawah dibaca naik ke atas gitu ya, jangan lupa. Nah, ini yang dibaca dari bawah sudah beres, belum menemukan. Lalu yang ke atas menemukan X1 plus X2 sama dengan 0. Nah, ini ada ketentuan bahwa baca itu harus menemukan nilai ini, X1 plus X2 sama dengan 0 harus ketemu, karena di situ sudah berbentuk matriks segitiga, sudah berbentuk matriks epsilon garis. Nah, di sini ada 2 variabel, 1 harus dibebaskan. Kalau 3 variabel, 2 harus dibebaskan. Nah, ini kan 2 variabel berarti 1 dibebaskan. Jadi yang dibebaskan adalah X2 sama dengan T. Kalau X2 sama dengan T, X1-nya sama dengan min T.
min T. Nah itu vektor eigennya itu vektor eigen. Karena banyak kan T kan bentuk parameter, karena banyak ya ditulis bentuknya gini. Nah, bentuknya gini. Bentuknya ini termasuk di dalam ruang eigen. Ruang eigen itu adalah ruang vektor ya. Ruang vektor. Tentukan basisnya. Tentukan basis berarti Anda mencari himpunan. Terus himpunannya tadi itu apakah elemen-elemennya bebas linear? Apakah himpunan tadi itu elemen-elemennya merentang? Nah, kalau iya jawabannya berarti himpunan tadi itu adalah basis. Nah, dicek mencari himpunan dulu. Ternyata menemukan himpunan tadi menemukan satu elemen. Kebetulan di sini himpunannya menemukan satu elemen, tidak harus satu elemen ya. Menemukan satu elemen, himpunannya itu terdiri satu elemen. Nah, himpunan tadi itu, himpunan ini, apakah itu bebas linear? Apakah himpunan ini saling bebas linear? Apakah himpunan ini merentang di ruang penyelesaian? Jawabannya iya. Berarti basisnya adalah min 1, 1. Jadi di sini ada dua basis, ada dua ruang, ada dua nilai eigen. Saya kira itu untuk selanjutnya PR-nya itu ini. PR-nya yang nomor 1 dikumpulkan tanggal 1 Juli, yang nomor 2 dikumpulkan ya, ini dikumpulkan tanggal 8 Juli 2000, dikumpulkan Juli ya. Nih. Saya kira itu pertemuannya untuk kali ini. Jangan lupa nanti dikumpulkan tanggal 1 besok ya, tanggal 1 ya. Ini kurangnya 2x2, ini kurangnya 3x3. Demikian pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.